Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Wirabeteng 2, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Wirabeteng 2 yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memaparkan diseminasi modul 1.4 tentang positif untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Saya berdiri di sini bukan untuk merasa yang paling tahu atau menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi saya di sini untuk melakukan sharing pengalaman dan pengetahuan yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya berterima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dan bersedia hadir pada kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Tujuan kegiatan kita untuk membangun budaya positif itu adalah untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif yang dapat membentuk budaya positif di lingkungan SDN Wirabeteng 2. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah guru yang mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimana guru itu senantiasa untuk menuntun siswanya mencapai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga siswa tersebut dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian siswa yang memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan diseminasi pada siang hari ini, saya ingin memberikan semangat dulu untuk Bapak Ibu guru semuanya. Ketika saya mengucapkan tepuk 1, maka Bapak Ibu guru harus bergerak, yaitu tepuk 1, prok, yes, dor. Tepuk 2, prok, prok, yes, yes, dor, dor. Tepuk 3, prok, 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 yes, 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 dor, dor, dor. Bapak guru hebat. Nanti Bapak Ibu menjawab SDN. Ini ya, nanti biar semangat. SDN Wirabeteng 2, seperti itu ya. Mari kita mulai ya. Tepuk 1, yes, dor. Tepuk 2, prok, prok, yes, yes, dor, dor. Tepuk 3, prok, prok, yes, 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 dor, dor, dor. Bapak guru hebat, SDN Wirabeteng 2. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, ada beberapa konsep dalam budaya positif yang akan saya paparkan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Untuk memulai kegiatan ini, saya ingin bertanya dulu pada Bapak Ibu semuanya, apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar atau sudah mengetahui apa itu budaya positif. Mungkin ada yang mau mengemukakan pendapatnya dahulu, apa itu budaya positif? Monggo Bu Desi. Menurut saya untuk budaya positif itu suatu pembiasaan yang sifatnya positif, yang di dalamnya itu ada kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik, sehingga peserta didik bisa merasa aman dan nyaman berada di lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Desi. Tepuk tangan dulu buat Bu Desi. Benar sekali, saya setuju dengan pendapat Bu Desi bahwa budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan
di sekolah yang berpihak pada murid agar murid itu merasa aman dan nyaman, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini budaya positif itu diawali dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang bernilai positif, sehingga siswa itu merasa aman dan nyaman, dan mewujudkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk membangun suatu budaya positif itu dibutuhkan perubahan paradigma dari stimulus respon di teori kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Di sini kalau kita mengambil contoh itu ketika kita meminta atau memerintahkan anak-anak melakukan sesuatu. Misalnya buanglah sampah di tempatnya, ayo diambil. Siapa yang tadi membuang sampah berserakan tidak di tempatnya, silakan diambil. Nah, ketika anak itu melaksanakan perintah kita yaitu membuang sampah di tempatnya, itu menandakan bahwa mereka bersedia untuk dikontrol. Tetapi ketika mereka tidak mau melakukannya, berarti diri mereka itu tidak bersedia untuk kita kontrol. Jadi Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Begitupun dengan murid kita, yang bisa mengontrol mereka adalah mereka sendiri. Selanjutnya yaitu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Di sini dapat diambil contoh ketika kita memberikan penguatan kepada anak-anak ketika anak-anak tidak mau duduk di bangku yang paling depan. Ketika anak-anak tidak mau duduk di bangku paling depan, kita meminta anak-anak dengan mengatakan, ayo anak-anak duduk di bangku yang paling depan. Siapa yang mau duduk di bangku paling depan, maka nanti akan menjadi anak yang pintar. Nah, seperti itu. Tapi nanti suatu saat ketika siswa tersebut ketika siswa tersebut sudah mengetahui bahwa untuk menjadi anak yang pintar itu tidak harus duduk di bangku paling depan, maka ketika kita melakukan pengulangan perintah tersebut, anak tersebut akan menolak atas perintah yang kita berikan karena anak tersebut sudah mengetahui bahwa untuk menjadi anak yang pintar itu tidak harus duduk di bangku yang paling depan. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Contohnya ketika ada anak-anak yang tidak bisa duduk dengan tertib, maka kita mengatakan siapa yang ingin membahagiakan ibu, siapa yang ingin menyenangkan ibu, maka harus duduk dengan tertib. Nah, ketika mereka akan melaksanakan duduk dengan tertib, tapi di benak mereka akan merasa bahwa mereka itu tidak bisa membahagiakan ibu guru dengan cara mereka sendiri. Saya harus duduk dengan tertib untuk membahagiakan ibu, tidak ada cara yang lain. Nah, disitulah ada identitas gagal yang tertanam pada diri mereka. Mereka akan merasa buruk akan dirinya sendiri karena mereka tidak bisa membahagiakan orang lain dengan cara mereka sendiri. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, disinilah ada tabel perubahan paradigma yang harus kita ubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol.
di sini pada paradigma stimulus respon itu menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal pada paradigma teori kontrol menganggap bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama. Itu adalah pandangan pada stimulus respon, tetapi pada teori kontrol kita menganggap bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus mengubah pandangan tersebut menjadi paradigma teori kontrol, yaitu kita yang harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan di stimulus respon, tetapi di teori kontrol semua perilaku itu dianggap memiliki sebuah tujuan, baik itu perilaku negatif maupun perilaku positif. Kemudian pada paradigma stimulus respon itu menganggap bahwa orang lain itu bisa mengontrol diri kita, tetapi pada teori kontrol kita harus mengubahnya bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain, kita harus mengubahnya menjadi paradigma teori kontrol, yaitu bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol itu terdapat kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon ada model berpikir menang kalah, tetapi pada kontrol itu terdapat model berpikir menang-menang. Jadi di sini itu kita harus merubah paradigma kita yang tadinya kita berpikir satu arah, bahwa orang itu bisa kita ubah menjadi pemikiran ke berbagai arah, bahwa setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengubahnya, yang kita bisa adalah memahami pandangan mereka. Selanjutnya, untuk membangun budaya positif di sekolah itu juga dibutuhkan yang namanya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya, ketika kita mendengarkan kata disiplin, biasanya kita itu menghubungkannya dengan peraturan. Peraturan itu kan bersifat memaksa, ya. Kalau orang dipaksa itu pasti timbul rasa ketidaknyamanan. Tetapi ketika kata disiplin disandingkan dengan positif, maka tujuannya akan berbeda, yaitu menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tumbuh dalam diri seseorang tersebut, sehingga ketika seseorang itu akan melaksanakan sesuatu itu atas keinginan mereka sendiri tanpa paksaan dari orang lain, sehingga mereka itu bisa menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya ini harus merujuk pada nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang bersifat positif yang sudah diakui secara umum, jadi sudah diketahui oleh semua orang. Pada nilai kebajikan universal ini ada beberapa nilai kebajikan yang harus kita pahami, tapi pada kenyataannya di sekolah itu yang kita tonjolkan adalah nilai kebajikan universal yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensinya, yaitu yang pertama, napa mawon Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Nah, setiap perilaku manusia itu didasari oleh beberapa motivasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Jadi motivasi yang mendasari perilaku manusia itu ada yang disebut motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman atau hukuman. Motivasi murid dalam melaksanakan disiplin diri karena mereka itu takut dihukum. Jadi disiplin diri di sini adalah siswa itu mampu untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi tidak menunggu untuk diminta atau menunggu adanya peraturan, siswa itu sudah bisa memerintah dirinya sendiri. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi murid dalam melaksanakan disiplin diri karena mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya sebuah pujian. Menurut Bapak Ibu, motivasi yang pertama dan kedua ini motivasi eksternal maupun motivasi ekstrinsik apa motivasi intrinsik deh? Motivasi ekstrinsik deh. Kenapa kok motivasi ekstrinsik Bu Eka? Karena dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Benar sekali, saya setuju dengan kata mereka bahwa motivasi yang pertama dan kedua ini adalah motivasi ekstrinsik, karena motivasi ini masih berupa dorongan dari luar atau dorongan dari orang lain. Nah, motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi murid dalam melaksanakan disiplin diri karena keinginan mereka untuk melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi ini mereka melakukan sesuatu itu karena keinginan mereka sendiri, bukan karena keinginan orang lain. Mereka melakukannya sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Untuk motivasi yang ketiga ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik maupun intrinsik. Motivasi intrinsik karena sudah muncul dalam diri siswa sendiri, dalam diri anak sendiri. Selanjutnya yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Alvin Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Mengapa disebut identitas gagal? Karena hukuman itu bersifat menyakitkan. Secara tidak langsung ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak yang bersifat verbal maupun fisik, itu akan memberikan rasa sakit hati kepada anak-anak. Kemudian memberikan rasa tidak nyaman, bersifat memaksa, ada penguatan negatif, dan membuat murid itu belajar menyembunyikan kesalahan karena mereka takut apabila mereka mengatakannya dengan jujur, mereka takut untuk dihukum. Selanjutnya, mengapa penghargaan itu disebut dengan identitas gagal? Karena penghargaan itu dianggap tidak efektif jika penghargaan itu dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Ketika penghargaan itu dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, maka murid itu akan menganggap bahwa mereka itu harus berprestasi maupun harus bisa karena mereka menginginkan penghargaan tersebut, bukan atas keinginan dari dalam siswa sendiri untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Jadi ketika kita memberikan suatu pujian kepada salah satu murid kita di kelas, pasti akan ada murid yang muncul kecemburuan sosialnya.
dia dipuji kok aku enggak, seperti itu. Jadi ada timbul suatu kecemburuan dan rasa benci terhadap murid yang kita beri pujian. Anak yang membenci tersebut akan mempengaruhi teman-temannya yang lain sehingga akan merusak hubungan pertemanan mereka di dalam kelas tersebut. Yang selanjutnya yaitu penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Jadi di sini ada riset yang mengemukakan bahwa penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Contohnya ketika kita mengiming-imingi murid kita, siapa yang bisa mengerjakan paling cepat akan mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Dan di situ mereka akan berlomba-lomba menyelesaikan tugasnya secara cepat, tetapi ketika sudah dikoreksi oleh Bapak Ibu Guru, nilai mereka semakin menurun. Nah, di situ kenapa kok nilai mereka menurun? Karena mereka itu terburu-buru, tidak tepat dalam menjawab. Mereka tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan tersebut, sehingga pada waktu dikumpulkan dikoreksi Bapak Ibu Guru banyak sekali yang salah. Jadi mereka itu menginginkan cepat-cepat, menginginkan mendapatkan hadiah tanpa memperdulikan jawaban mereka itu betul atau salah, seperti itu. Sehingga di situ juga akan menurunkan kualitas mereka. Selanjutnya penghargaan itu menghukum. Jadi di sini itu terjadi ketika kita memberikan ranking kepada anak-anak, ya, ada yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Menurut riset itu yang menghukum, yang paling merasa terhukum itu adalah murid yang mendapatkan ranking 2. Karena apa? Karena dia pasti akan merasakan kecewa karena mereka kurang sedikit lagi akan mendapatkan ranking 1. Andai saja kemarin aku belajar lebih giat lagi, aku akan mendapatkan ranking 1. Nah, di situ ada kekecewaan sendiri di hati mereka. Mereka merasa dihukum, mengapa dia kok tidak bisa mendapatkan ranking 1. Selanjutnya, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dan restitusi adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi umumnya sudah terencana dan disepakati serta disetujui oleh murid dan guru, sehingga murid sudah mengetahui akibat dari perilaku yang dilakukan. Sedangkan restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Mengapa disebut identitas sukses? Karena konsekuensi itu mendorong sebuah kepatuhan. Adanya penguatan positif sudah diketahui atau masuk akal, dibuat oleh guru dan murid, dan perlu monitoring yang berkelanjutan. Jadi konsekuensi ini anak-anak itu sebelumnya sudah mengetahui jika dia melakukan kesalahan, konsekuensi yang akan dia terima itu seperti apa. Misalnya anak-anak itu menumpahkan air di atas meja. Jadi mereka sudah mengetahui jika kamu menumpahkan air di atas meja, maka konsekuensinya adalah kamu harus membersihkan atau mengelap meja tersebut sampai meja tersebut bersih. Jadi ada keterkaitan, kesalahan yang dia perbuat dengan apa yang akan dia lakukan itu terkait. Selanjutnya, mengapa restitusi itu disebut identitas sukses? Karena restitusi itu mendorong disiplin positif, memegang kontrol diri, belajar bertanggung jawab, menghormati dirinya dan orang lain, bersemangat memperbaiki diri dan dibuat sendiri oleh murid. Jadi restitusi ini merupakan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam siswa, sehingga ketika dia melakukan kesalahan, dia itu bersemangat untuk memperbaiki dirinya tanpa diembel-embeli atau tanpa dilandasi
dibuat oleh sekolah. Jadi mereka itu memperbaiki dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi di sini itu gurunya tidak memberikan solusi. Jadi solusi ini dari siswa sendiri. Tugas guru adalah membimbing siswa untuk menemukan solusi atas kesalahan yang mereka perbuat, sehingga siswa itu bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kita tidak langsung senantiasa menghukum mereka. Misalnya anak itu memecahkan pot bunga, jadi kita tidak langsung meminta mereka untuk mengganti pot bunga tersebut, tapi kita menanamkan karakter kepada anak agar anak itu belajar dari kesalahan mereka. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi di sini anak-anak ketika melakukan kesalahan itu tidak kita paksa untuk memperbaiki kesalahannya sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi kita menawarkan anak-anak itu sebuah solusi, membimbing mereka untuk menemukan sebuah solusi. Misalnya ketika anak tersebut merusakkan kancing baju temannya, nah di situ kita tidak langsung menghukum dia untuk berlari mengelilingi sekolah, tidak seperti itu, tapi kita menanyakan dulu kepada dia bagaimana caranya kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu. Kalau dia menjahit kancing bajunya, Bu, tapi saya tidak bisa, kita menawarkan sebuah solusi. Kalau begitu kamu boleh belajar menjahit kepada Bapak Ibu guru di kantor. Nanti setelah kamu sudah selesai belajar dan bisa melakukannya, silakan kamu memperbaiki kancing baju temannya. Jadi dia memperbaiki kesalahannya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian menuntun untuk melihat dari diri. Jadi di sini berkaitan dengan refleksi diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap perilaku manusia, baik itu positif maupun negatif, itu pasti didasari karena sebuah alasan. Ketika kita menemukan sebuah alasan, alasannya itu pasti merujuk pada kebutuhan dasar manusia yang belum dia penuhi. Restitusi merupakan cara yang lebih baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, untuk menerapkan sebuah restitusi itu kita selain nanti menggunakan langkah-langkah tiga restitusi, tetapi kita sebelumnya harus membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Di sini ada pertanyaan pemantik yang nanti akan merujuk pada suatu jawaban. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Menurut Bapak Ibu, mengapa kok kita memiliki peraturan seperti itu? Apa, Bu? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Mungkin ada yang lain? Bu Sri? Bu Desi? Untuk apa Bu Desi peraturan itu dibuat, Bu Desi? Mengapa kok kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Mungkin hampir sama dengan berangkat tadi, untuk keselamatan ya, karena untuk menghindari kecelakaan. Terima kasih. Benar sekali bahwa mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, pasti kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa nih?
Mungkin Bu Ula. Untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit-penyakit. Terus monggo Pak Aris. Nama Pak Aris. Monggo menamai apa? Mungkin hampir sama dengan Bu Ula. Mencuci tangan kita kan tiap malam, memegang apa saja kan pasti ada kuman-kumannya, supaya kita tidak terbawa, makanya kita harus sering-sering cuci tangan. Nah, tersebut benar sekali bahwa mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat. Kemungkinan jawaban kita adalah untuk menjaga kesehatan, dan keselamatan dan kesehatan itu dinamakan suatu keyakinan yang kita yakini bahwa kita itu harus memakai helm itu karena untuk keselamatan kita sendiri. Jadi tanpa peraturan pun kita sudah mau untuk menggunakan helm. Tidak menggunakan helmnya itu tidak untuk peraturan saja, oh nanti takut ditilang, tidak seperti itu, tapi karena kita meyakini bahwa jika kita memakai helm maka keselamatan kita nanti akan terjaga ketika ada sesuatu di jalan. Begitupun dengan menggunakan masker tadi, kita tanpa peraturan diminta untuk menggunakan masker, kita sudah menggunakan masker karena kita percaya bahwa dengan menggunakan masker dan mencuci tangan itu akan menjaga kesehatan dan kebaikan diri kita sendiri. Nah, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui diskusi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bersifat fleksibel, ya. Jika ada keyakinan yang perlu kita tambahkan, kita perlukan di dalam kelas, boleh kita tambahkan lagi. Nah, ini adalah kegiatan pembentukan keyakinan kelas di kelas saya, yaitu kelas 1. Di situ di gambar pertama ini saya menjelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak apa itu keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini masih baru di kelas saya, jadi perlu adanya penjelasan tentang keyakinan kelas pada murid-murid saya di kelas. Jadi ketika mereka sudah memahami apa itu keyakinan kelas, contoh-contohnya seperti apa, maka murid saya minta untuk menuliskan keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama di dalam kelas. Kemudian menempelkan keyakinan kelas tersebut di papan tempel. Nah, di situ bahasa yang mereka tuliskan itu masih bahasa mereka sendiri, tapi setelah saya kelompokkan mana kalimat-kalimat yang sama maknanya, kemudian kita berdiskusi dengan anak-anak, kita ubah menjadi pernyataan yang universal. Contohnya, ketika anak-anak menuliskan tidak boleh berkata kotor, tidak boleh mengejek teman. Nah, tidak boleh berkata kotor itu kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu pernyataan universal. Jadi berkata sopan itu lebih baik, berkata sopan itu lebih menyenangkan, seperti itu. Selanjutnya, ketika anak-anak menuliskan tidak boleh mengejek, tidak boleh mendorong teman. Nah, di situ kita ubah menjadi pernyataan universal, yaitu saling menghargai dan menghormati orang lain. Ini adalah kebutuhan dasar manusia
manusia. Jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia itu pasti tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan biologis seperti kebutuhan makan maupun kebutuhan minum. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi seperti saya itu merasa diterima ketika saya itu diajak berbicara oleh teman-teman. Saya merasa diberi kasih sayang ketika berjumpa dengan teman-teman itu, saya diberi senyuman. Nah, seperti itu. Mungkin kebutuhan dasar Bapak Ibu guru yang lain yang tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu berbeda dengan saya, karena setiap orang itu memang memiliki karakteristik yang berbeda. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Contohnya itu ketika ada murid kita di dalam kelas yang ingin menjadi yang nomor 1, jadi ingin diakui oleh teman-temannya bahwa dia itu yang nomor 1 di kelas. Itu kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, di sini kebutuhan kebebasan itu juga bermacam-macam. Ada anak yang ingin bebas memilih pelajaran yang ingin diikuti, ada yang ingin bebas memilih ekstrakurikuler yang ingin diikuti. Nah, itu kebutuhan kebebasan. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Jadi setiap anak itu berbeda nih. Ada anak itu yang merasa senang jika mereka belajar di dalam kelas, ada yang merasa senang jika belajar di luar kelas. Nah, selain itu ada yang merasa senang jika pembelajaran itu diselingi dengan permainan-permainan yang aktif, dan ada anak juga yang tidak senang ketika pembelajaran itu dilakukan secara aktif, maunya duduk aja. Nah, itu kebutuhan akan kesenangan. Menuju ke 5 posisi kontrol. Nah, dalam membangun budaya positif itu selain kita harus memahami, selain kita merubah paradigma kita menjadi stimulus respon ke teori kontrol, kemudian adanya disiplin positif, memahami kebutuhan dasar manusia, dan yang ini selanjutnya adalah 5 posisi kontrol yang dimana di sini yang menjadi yang menempati posisi kontrol ini adalah guru. Apa saja 5 posisi kontrol tersebut? Menurut Dietz Gosen, posisi kontrol itu terdiri dari yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi di sini biasanya seorang penghukum itu memberikan hukuman kepada anak-anak itu secara fisik, misalnya mengelilingi lapangan 5 kali, atau berdiri di bawah tiang bendera, atau mengucapkan kata-kata yang menghardik atau membentak. Jadi untuk posisi penghukum ini dampaknya akan negatif bagi anak-anak. Ketika memposisikan diri sebagai penghukum, kata-kata yang biasanya kita ucapkan itu adalah kamu lagi selalu terlambat, kamu selalu saja salah. Nah, seperti itu, dengan nada yang menghardik. Jadi secara tidak langsung itu kita bisa menyakiti anak-anak. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut tetapi membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah hati. Jadi di sini itu nada kita tidak membentak atau menghardik, tetapi bersuara lembut, tetapi ada kata-kata yang membuat anak itu merasa bersalah. Contohnya kata-kata yang diucapkan ketika memposisikan diri pada pembuat rasa bersalah. Yang pertama adalah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Bagaimana kamu kok melanggar tata tertib terus? Nanti ibu bagaimana kalau ibu ditegur ibu kepala sekolah? Nah, seperti itu. Jadi kita mengucapkan kata-kata tersebut dengan lembut, tapi ada penanaman rasa bersalah pada diri anak. Posisi yang ketiga yaitu posisi teman. Pada posisi
posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid namun tetap berupaya mengontrol murid. Posisi teman ini bisa negatif dan bisa positif. Kata-kata yang biasanya dikatakan ketika guru memposisikan diri sebagai posisi teman yang pertama yaitu, ya sudah tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya sudah, kamu masuk aja ke kelas, nanti ibu bereskan absen kamu. Nah seperti itu. Itu adanya penguatan positif, sifat yang positif ketika anak-anak itu tidak kita marahi. Tetapi bisa juga hal itu negatif karena akan menjadi, atau anak-anak itu akan menjadi tergantung pada kita. Nggak apa-apa, nanti terlambat kan ada ibu ini. Nah seperti itu. Jadi mereka percaya pada satu orang itu saja, tetapi ketika orang lain memposisikan diri sebagai teman juga, mereka tidak akan percaya, tapi mereka percaya hanya pada satu guru itu saja. Seperti itu. Contoh selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya yaitu pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, kita masih mendasari diri kita dengan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Contoh kata-kata yang diucapkan ketika guru memposisikan diri sebagai pemantau adalah, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, peraturan apa yang sudah kamu langgar. Nah seperti itu. Jadi masih mengkaitkannya dengan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya adalah berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan, bukan kita menekankan cara kita agar mereka melakukan apa yang kita minta, tetapi murid sendiri yang mencari solusi atas kesalahan mereka. Kata-kata yang biasanya diucapkan ketika memposisikan diri pada posisi manajer adalah, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi di sini kita mengkaitkan dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah Bapak Ibu, setelah ini akan ada 5 video untuk kita lebih memahami 5 posisi kontrol. Ya, nanti video pertama kita diskusikan bersama-sama. Kira-kira guru ini memposisikan dirinya di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Seperti itu ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Ini video yang pertama. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, menurut Bapak Ibu, untuk video yang pertama ini gurunya memposisikan diri sebagai apa nih? Posisi kontrolnya sebagai apa nih? Terima kasih. Kalau menurut saya tadi
Di video tadi, ibu gurunya ini berposisi sebagai penghukum. Karena terlihat dari apa yang diucapkan oleh ibu gurunya, kamu terlambat lagi, ucapan secara verbal ya. Kemudian anak diminta untuk berkeliling lapangan. Itu berarti guru posisi sebagai penghukum. Terima kasih. Terima kasih Bu Ula. Bagaimana Bapak Ibu setuju bahwa video yang pertama ini sebagai posisi penghukum? Betul, saya juga setuju bahwa video pertama ini gurunya itu memposisikan dirinya sebagai penghukum, karena di situ seperti kata Bu Ula tadi ada kata-kata verbal yang mungkin menghardik atau membentak murid tersebut, seperti kamu lagi terlambat, malah sekali kamu jadi anak. Nah, di situ ada kata-kata yang menghardik, ya. Dampak dari posisi kontrol penghukum itu adalah membuat anak itu menjadi seorang pendendam, karena anak merasa tersakiti oleh kata-kata atau hukuman fisik yang dilakukan oleh guru, seperti diminta untuk mengelilingi lapangan basket 5 kali. Nah itu, oke. Di situ ada hukuman fisik. Video selanjutnya, video yang kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, untuk video yang kedua ini kira-kira guru itu memposisikan dirinya sebagai apa nih? Monggo Bu Sri. Sebagai teman. Karena guru ketika berbicara dengan murid dengan nada yang cenderung ramah, kemudian juga guru mengatakan ibu akan membereskan absen kamu. Nah, seolah-olah antara guru dan muridnya ini seperti teman. Terima kasih Bu Sri. Setuju ya Bapak Ibu bahwa video yang kedua ini adalah guru memposisikan diri sebagai teman, ya. Karena di situ guru itu benar sekali yang dikatakan Bu Sri, bahwa guru di situ bersuara ramah, ya, cenderung memposisikan diri itu berbicaranya itu kayaknya sebagai teman. Jadi tidak dengan muka yang tegang, tetapi dengan ramah tamah kepada anak. Nah, di situ ada identitas sukses. Kenapa kok disebut identitas sukses? Karena bisa menciptakan rasa aman, nyaman ketika kita menanyakan kesalahan pada anak-anak. Tapi perlu digarisbawahi bahwa pada posisi teman ini masih adanya motivasi ekstrinsik, ya, motivasi dari luar, masih ada dorongan dari orang lain. Jadi dampak yang lain juga anak-anak itu akan tergantung dengan guru tersebut. Video yang ketiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Untuk video yang ketiga ini kira-kira guru itu memposisikan diri sebagai apa? Yang di belakang paling ya. Menurut saya, guru di posisi membuat rasa bersalah karena guru cenderung mengucapkan kata-kata yang membuat murid merasa bersalah. Ya, benar sekali bahwa dalam video yang ketiga ini adalah guru memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah karena di situ guru mengucapkan kata-katanya itu dengan lemah lembut tetapi menyalahkan murid tersebut. Jadi murid itu merasa bersalah karena mereka melakukan kesalahan yaitu terlambat ke sekolah tadi. Jadi mereka itu merasa tidak bisa membahagiakan orang lain. Di situ tadi juga ada kalimat, ibu tidak akan kuat kalau kamu begini terus. Ibu bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Nah, itu tadi juga yang merupakan posisi pembuat rasa bersalah. Video yang keempat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Untuk video keempat ini kira-kira guru memposisikan diri sebagai apa nih? Sebagai apa Bu Eka? Posisi guru di video keempat ini sebagai pemantau, soalnya kan ada mengaitkan tentang peraturan dan konsekuensi. Jadi tadi gurunya bilang peraturan masuk sekolah itu jam berapa. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu Eka, benar sekali ya bahwa yang video keempat ini guru memposisikan diri sebagai pemantau karena di situ guru masih mengkaitkan dengan peraturan atau konsekuensi yang telah disepakati. Ditunjukkan dengan peraturan jam masuk sekolah itu jam berapa, konsekuensinya apa lah, itu menunjukkan bahwa guru memposisikan diri sebagai pemantau. Satu lagi video yang perlu didiskusikan, video yang terakhir, video kelima. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, untuk video terakhir ini atau video kelima, guru memposisikan diri sebagai nopo nih. Monggo Pak Yansen ini yang paling tahu nih. Untuk video yang kelima ini, guru memposisikan sebagai manajer karena di situ si Naren sudah bisa meyakini dan ibu gurunya sudah memberikan solusi untuk Naren supaya tidak terlambat lagi. Nah, kira seperti itu Bu Erika. Terima kasih Bu Cici. Bu Sri mungkin menambahkan. Di video kelima ini, guru memposisikan diri sebagai manajer karena di sini guru membimbing murid dalam menemukan solusi atas permasalahannya dan menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Sri, selanjutnya monggo menawi Bu Wan menambahkan. Saya akan menambahkan kebiasaan-kebiasaan positif itu tadi. Jika memang budaya positif ini bisa diterapkan ke anak-anak ya, dari semuanya, dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan penuh kesadaran dan keyakinan, insya Allah kita sebagai guru tidak usah memberi hukuman, tidak usah memberi sanksi, tidak usah memberi penghargaan. Mungkin anak-anak dengan rasa kesadarannya sendiri dan karena keyakinannya, insya Allah anak-anak akan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan perilaku yang memang baik diterapkan di sekolah. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan baik itu memang harus diterapkan setiap hari sedikit demi sedikit. Tapi insya Allah kalau sudah membudaya, kalau sudah menjadi keyakinan bagi anak-anak semua, anak didik kita semua, insya Allah budaya positif ini akan terlaksana dengan baik. Ya, itu aja dari mulai awal, yaitu membuat keyakinan kelas, jadi menerapkan contoh-contoh keyakinan kelas yang baik. Kemudian dari keyakinan kelas itu tadi dibuat menjadi kesepakatan kelas yang harus ditaati secara bersama-sama dengan sadar, sehingga supaya kelas itu bisa pembelajarannya terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga dengan melaksanakan 5 posisi kontrol, baik dari siswanya maupun dari gurunya maupun dari temannya, insya Allah budaya positif akan bisa tercapai dengan lancar. Saya minta monggo untuk diterapkan di SDN Wirabikti 2 ini supaya budaya-budaya positif ini bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, menjadi keyakinan-keyakinan yang baik pula,
sehingga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Itu aja penambahan dari awal sampai akhir yang Bu Elita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mengemukakan pendapatnya. Benar sekali bahwa video kelima ini guru ada memposisikan diri sebagai manajer yang dimana guru ini membimbing murid untuk bersikap disiplin yang positif, yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi di sini guru tidak langsung memberikan perkataan bahwa dia itu salah, tetapi guru di sini membimbing anak-anak untuk mengingat keyakinan apa yang mereka yakini, seperti itu. Kemudian murid akan belajar dari kesalahan, karena di sini murid akan diberikan ruang untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian benar sekali yang dikatakan Buar bahwa untuk memposisikan diri kita sebagai manajer sehingga anak-anak itu bisa membangun budaya positif di sekolah itu memerlukan waktu yang mungkin waktu itu sangat lama, perlu adanya kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu dari posisi kelima, posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, posisi manakah yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Monggo Bu Ida. Ida sangat semangat sekali. Terima kasih Bu Ida. Menurut saya dari kelima posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian lagi pemantau dan manajerial. Menurut saya yang paling efisien dan juga yang paling efektif untuk diterapkan sebagai seorang guru adalah posisi manajerial. Kenapa? Karena di situ kita bisa membuat anak mengakui bahwa dia ada dalam posisi seperti apa tanpa kita harus menghukum dia, karena menghukum itu adalah sesuatu yang salah dalam dunia pendidikan. Kita tidak diperbolehkan untuk memberikan punishment kepada anak karena itu akan berakibat psikologi yang sangat besar bagi anak. Jadi menurut saya Bu Elita, yang paling tepat untuk kita terapkan adalah sebagai manajer. Seperti itu Bu Elita, terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Saya setuju dengan pendapat dari Bu Ida bahwa yang posisi paling ideal itu adalah posisi manajer, karena di situ ada penerapan disiplin positif yang memerdekakan dan membuat siswa mandiri dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Mungkin ketika memposisikan diri untuk mencapai posisi manajer itu memerlukan waktu, tetapi tujuan kita itu pasti, yaitu untuk menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Bu Ida, sebisa mungkin kita itu menghindari posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kita harus mencapai posisi manajer meskipun posisi tersebut akan sulit untuk kita lakukan, tetapi dengan keinginan dan kolaborasi yang baik antar warga sekolah, insya Allah posisi tersebut akan kita capai. Ada kalanya kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai teman atau sebagai pemantau ketika anak-anak itu tidak bisa diajak untuk melakukan sebuah restitusi untuk memposisikan diri sebagai manajer. Nah, ini yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, untuk melaksanakan sebuah restitusi dan memposisikan kita sebagai manajer, kita memerlukan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah.
Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di sini itu kata yang bisa kita ucapkan ketika menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ketika kita mengucapkan berbuat salah itu tidak apa-apa, kita ada penguatan di belakangnya ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi kita sebagai manusia harus senantiasa untuk memperbaiki diri kita sehingga kita menjadi orang yang lebih baik, agar tidak ada kesalahpahaman. Kalau kita bilang berbuat salah itu tidak apa-apa nak, nanti anaknya besok mengulangi lagi, katanya bu guru loh tidak apa-apa saya berbuat salah, yang seperti itu. Jadi harus ada penguatannya di belakangnya. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan itu mempunyai suatu tujuan, baik tindakan itu negatif maupun positif. Kenapa tindakan itu dilakukan? Karena untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kata-kata yang biasanya diucapkan ketika memvalidasi tindakan yang salah yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita menanyakan sebuah alasan anak-anak mengapa dia melakukan suatu kesalahan tersebut. Jadi tidak langsung menjudge bahwa dia itu salah, kamu itu salah melakukan seperti ini. Nah, tidak seperti itu, tapi kita gali dulu, menanyakan dulu pada anak-anak mengapa dia melakukan perilaku tersebut. Pasti ada alasan di balik suatu perilaku anak-anak. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Maksudnya ini sebuah keyakinan yang sudah kita sepakati dan sudah kita laksanakan di dalam kelas. Kemudian kata-kata yang ditanyakan ketika menanyakan keyakinan itu, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kita menanyakan ke anak-anak keyakinan apa yang mereka yakini. Kemudian mereka itu melanggar keyakinan kelas yang mana, jadi mereka tahu. Sehingga mereka itu dalam menanyakan keyakinan, kita juga membimbing siswa untuk menanyakan kemudian solusi seperti apa agar kamu misalnya tidak terlambat ke sekolah. Jadi anak-anak bisa berpendapat, saya besok akan bangun pagi bu, akan menyetel alarm. Nah, seperti itu solusi dari mereka sendiri. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Ini merupakan sebelumnya ini merupakan adalah tugas demonstrasi kontekstual saya. Ada 2 kasus yang saya ambil di kelas untuk penerapan segitiga restitusi. Ini kasus yang pertama, saya beri contoh kasus yang pertama yaitu tidak berbaris dengan rapi sebelum masuk kelas. Jadi ada satu murid yang terlambat berbaris, tetapi ia ingin tetap berbaris di barisan paling depan dengan mendorong-dorong temannya sehingga terjadilah kericuan. Nah, di sini saya tidak langsung menegur murid tersebut, tetapi saya memanggilnya agar bisa berbicara berhadapan dengan murid tersebut agar dia tidak merasa malu ditegur di depan teman-temannya. Dan ini penerapan segitiga restitusinya. Di sini menstabilkan identitas. Mas Gibran tadi mendengar termasuk berdiri tidak? Mendengar ketika termasuk berdiri, Mas Gibran ada di mana? Ada di kelas. Kira-kira ketika termasuk berdiri, kemudian Mas Gibran masih ada di dalam kelas, apakah Mas Gibran bisa berbaris berbarengan dengan teman-temannya? Tidak, Mas Gibran akan terlambat, betul. Nah, jadi setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi di sini Bu Elita tidak mencari siapa yang salah. Bu Elita ingin menemani Mas
Nah, dalam menstabilkan identitas ini saya menanyakan dulu kepada muridnya, kira-kira kenapa kok dipanggil Bu Elita ke sini. Jadi dia sudah tahu mengapa kok dipanggil Bu Elita, karena dia melakukan sebuah kesalahan. Di sini saya tidak langsung memarahi dia, tetapi saya menanyakan kepada murid tersebut kesalahan yang dia perbuat, kemudian memberikan suatu penguatan. Ini validasi tindakan yang salah. Yang dua. Mas Zidan pasti punya alasan kenapa Mas Zidan tadi terlambat untuk berhenti di depan kelas. Saya belum. Pak jadi tadi Mas Zidan terlambat berbaris itu karena Mas Zidan keasikan bermain di dalam kelas. Kemudian kenapa Mas Zidan ingin tetap berbaris di barisan paling depan? Kan Mas Zidan tahu kalau Mas Zidan tadi terlambat berbaris. Nah, pada langkah validasi tindakan yang salah ini saya menanyakan alasan kenapa dia menginginkan baris di barisan paling depan padahal dia sudah mengetahui bahwa dia terlambat. Di sini diketahui bahwa dia itu untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Jadi dia itu merasa senang ketika dia itu berbaris di depan. Jadi meskipun dia terlambat maupun tidak, dia harus tetap mau berbaris di depan. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika Mas Zidan terlambat berbaris di depan kelas, kemudian ingin berbaris di barisan paling depan dengan mendorong-dorong temannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama enggak? Kira-kira jika Mas Zidan terlambat, kemudian apa yang akan dilakukan? Kalau terlambat berarti di barisan depannya ada di belakang. Kalau kita langsung berbaris, kita bisa berbaris di paling depan. Kemudian Mas Zidan akan melakukan begitu kapan? Mulai besok Mas Zidan akan segera ketika terima kasih ya Nak, karena Mas Zidan sudah mau memperbaiki kesalahan Mas Zidan ke arah yang lebih baik sehingga Mas Zidan menjadi anak yang disiplin, bertanggung jawab dan menghargai sehingga sikap tersebut bisa bermanfaat di kehidupan Mas Zidan di masa depan. Nah, di dalam menanyakan keyakinan ini saya menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi anak-anak mengetahui keyakinan kelas mana yang mereka langgar, seperti itu. Jadi di sini saya juga membimbing murid tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang telah diperbuat. Nah, ini ada tanggapan dari siswa tersebut. Bagaimana perasaannya ketika melakukan restitusi dengan Bu Elita tadi? Saya merasa senang, Bu, karena Bu Elita tidak marah sama saya. Saya janji tidak akan terlambat lagi dan berbaris di depan kelas. Nah,
dengan penerapan restitusi itu tanggapan anak-anak mereka itu merasa senang karena mereka merasa dihargai, tidak langsung disalahkan oleh bapak ibu gurunya, tapi mereka merasa dihargai seperti itu. Nah, ini sudah sampai di akhir. Mungkin ada pertanyaan dari bapak ibu guru semuanya yang ada di sini, mungkin yang perlu ditanyakan yang masih mengganjal. Ya, monggo Bu Eka. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Ika. Nah, di sini saya ingin menanyakan, waktu di kelas saya kan saya sudah membuat namanya kesepakatan kelas ya. Jadi di paparan Bu Eka ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu perbedaannya apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Mungkin saya mencoba menjawab ya. Menurut saya perbedaan kesepakatan dan keyakinan. Kalau kesepakatan itu mungkin bentuknya lebih terperinci ya. Kalau keyakinan kelas itu bersifat universal atau umum. Jadi misalnya peraturannya itu tadi yang sudah saya contohkan ya, misalnya kesepakatannya ditulis tidak boleh mengejek teman, lah kita ubah menjadi suatu pernyataan yang universal atau kalimat-kalimat umum ke dalam berkata sopan itu lebih menyenangkan. Nah, itu pertama, perbedaan kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang kedua, menurut saya awalnya pembentukan suatu keyakinan kelas itu adalah dimulai dari pembuatan kesepakatan kelas yang dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif bagi anak-anak, sehingga membangun suatu keyakinan pada diri mereka. Jadi ketika kesepakatan kelas tersebut misalnya tidak lagi ditempelkan di depan kelas, dia itu masih mengingatnya, masih meyakini dan masih melakukannya, masih melaksanakannya, bahwa saya itu tidak boleh berkata yang kotor, saya harus bersikap yang sopan kepada teman-teman saya. Meskipun tanpa kesepakatan itu, maksudnya kesepakatannya sudah tidak ditempelkan lagi, diganti dengan keyakinan, mereka masih bisa mengingat dan meyakini bahwa hal itu harus saya lakukan sesuai nilai-nilai yang saya percaya. Seperti itu Bu Eka. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang menambahkan? Monggo. Sudah mengantuk Bu Desi. Mungkin pertanyaan selanjutnya, lanjut mawon pertanyaan selanjutnya. Ya Bu Desi. Tanya apa Bu Desi? Bu Cici? Yang saya tanyakan Bu Elita, perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Ya, terima kasih Bu Cici atas pertanyaannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau menurut saya, hukuman itu lebih bersifat fisik maupun verbal. Jadi guru itu menghukum siswanya dengan kata-kata yang menghardik atau membentak itu tadi. Kalau dan biasanya hukuman itu diberikan secara tiba-tiba. Jadi tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Tetapi jika konsekuensi itu sudah diketahui, jadi sebelumnya itu sudah disepakati oleh guru dan murid bahwa jika kamu nanti terlambat, ada yang terlambat masuk ke kelas, jadi konsekuensinya kamu harus mengganti jam pelajaran ketika kamu istirahat. Jadi waktu jam istirahat siswa tersebut tidak istirahat, tapi melanjutkan pelajaran yang tertinggal tadi ketika dia terlambat masuk ke dalam kelas. Seperti itu Bu Cici. Monggo Bapak Ibu yang mau menambahkan? Oh, mau bertanya ya Bu. Mau bertanya ya Bu Elina. Tadi kan di teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu maksudnya gimana?
Ya, terima kasih Bu Anis. Itu maksudnya berkolaborasi itu kita itu tidak, ketika anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung menghukum atau meminta mereka melakukan sesuatu hal yang kita minta, tetapi kita berkolaborasi dengan siswa mencari sebuah solusi sesuai dengan keyakinan yang telah diyakini oleh siswa dan disepakati oleh siswa dan murid. Oleh siswa dan guru, maksud saya. Siswa dan murid lah sama saja, siswa dan guru. Jadi kita berkolaborasi untuk menentukan pilihan-pilihan solusi yang terbaik untuk diri kita, diri murid ketika dia melakukan kesalahan. Maksudnya seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Anis. Bu Ida mau menambahkan? Bu Ida mau berucap-ucap ini. Bismillah. Saya mau mencoba menambahkan dari pertanyaan Bu Cici tadi tentang hukuman dengan konsekuensi itu bedanya apa, ya? Jadi menurut saya kalau hukuman itu adalah kenapa tidak diperbolehkan sih hukuman itu dalam kurikulum Merdeka dan juga saya yakin di kurikulum sebelumnya juga tidak boleh, karena hukuman itu adalah sesuatu yang menimbulkan efek psikologi yang bisa jadi lama buat anak. Misalnya anak dihukum karena kesalahan dia tidak mengerjakan PR, dia dihukum misalnya disuruh berdiri di depan kelas, kemudian disuruh mengangkat kakinya satu atau apapun seperti itu, ya. Itu menimbulkan dampak psikologi, anak jadi malu satu. Anak jadi malu, kemudian dia jadi minder, dia merasa bahwa dia adalah anak bodoh dan lain sebagainya. Tapi kalau konsekuensi itu lebih ke sesuatu yang memang diyakini anak. Jadi kalau misalnya kita mendapati murid kita tidak mengerjakan PR, maka kita akan tanya, gimana kalau misalnya kamu nggak mengerjakan PR, solusinya gimana? Konsekuensinya gimana? Ya, saya minta waktu Bu untuk mengerjakan. Nah, kayak gitu kan anak bisa menerima hal ini dengan lebih bahagia. Jadi dia merasa punya waktu, oh saya nggak dihukum sama Bu Elita, saya dikasih waktu untuk mengerjakan sama Bu Elita, kayak gitu. Dia nggak mengerjakan piket, maka konsekuensinya gimana kalau kamu nggak mengerjakan piket? Nanti waktu istirahat saya minta waktu Bu untuk menyapu kelas. Nah, itu akan lebih acceptable buat anak dan lebih membuat anak bahagia. Seperti itu Bu Elita, terima kasih. Oke, matur suwun Bu Ida. Terima kasih untuk tambahan dari Bu Ida dan Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Yang terakhir mungkin saya meminta tanggapan dari Bu War untuk menanggapi kegiatan diseminasi ini. Monggo Bu War. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi kegiatan diseminasi ini. Kegiatan diseminasi yaitu dari modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Ini adalah sangat bagus kalau kita semua bisa menerapkan pada siswa-siswi kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena apa? Karena kebiasaan-kebiasaan positif ini tercermin dari kesadaran diri, tercermin dari budaya dan keyakinan yang anak-anak yakini, sehingga bahwa melakukan atau membiasakan perilaku-perilaku baik kalau dilaksanakan dengan rasa senang itu akan menimbulkan hal-hal yang baik, sehingga anak-anak itu tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sedih atau tidak ada rasa paksaan, sehingga dengan kesadarannya dia akan melaksanakan. Sehingga saya minta kepada Bapak guru di SDN Wiromidin 2 ini, monggo kita sama-sama menerapkan baik dari gurunya dan dari siswanya. Memang itu memerlukan waktu yang lama,
Tapi monggo sedikit demi sedikit kita terapkan di sekolah kita supaya kebudayaan atau budaya positif ini bisa terlaksana dengan baik. Dan saya juga mendukung kepada Bu Elita ya ada kegiatan dari guru penggerak ini. Monggo kalau memang nanti membutuhkan suatu atau alat ataupun biaya untuk menerapkan budaya-budaya positif di SDN Wiraudidik 2 ini, silakan nanti berbicara kepada kami dan bendahara maupun teman-teman sehingga nanti bisa nanti dianggarkan ya dibantu dari pendanaannya. Monggo silakan Bu Elita. Saya juga senang dengan adanya diseminasi ini, kami semua bisa menambah ilmu pengetahuan mengenai budaya positif ini sehingga nanti selangkah demi selangkah tahu teori-teorinya, maksudnya langkah-langkahnya sehingga sedikit dapat ilmu tambahan dari Bu Elita. Saya cukupkan sekian. Saya sebagai pimpinan sangat berterima kasih Bu Elita. Monggo kita berkreativitas terus, mencari ilmu, menggali ilmu sehingga nanti apa yang bisa diterapkan di SDN Wiraudidik 2 ini sehingga menjadi SD yang bisa menjadi percontohan di SD-SD yang lain di wilayah Kecamatan Prambon ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Warjia. Mungkin saya bisa menyimpulkan dari semua kegiatan atau materi yang saya paparkan pada siang hari ini bahwa untuk membangun sebuah budaya positif di sekolah, kita itu memerlukan sebuah kolaborasi dengan rekan sejawat maupun dengan semua warga sekolah untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif, yang sangat berdampak positif pula kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa menjadi murid yang dicita-citakan oleh Bapak Ibu guru semua dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru maupun Ibu Kepala Sekolah atas kehadirannya pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin tidak disengaja. Sekian dari saya, semoga diseminasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Kusuma Nentias. Saya teman sejawat dari Bu Elita Dwi Kristianti yang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Menurut saya, budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Elita adalah ilmu baru bagi saya. Dengan adanya diseminasi yang dilakukan oleh Bu Elita, saya menjadi semangat untuk berkolaborasi dalam membangun budaya positif di sekolah. Bu Elita juga sudah menerapkan budaya positif yang dimulai dari kelas yang diampu oleh Bu Elita terlebih dahulu. Bu Elita sudah membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi ketika menemui muridnya yang melakukan kesalahan. Saya berharap apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Elita dapat saya terapkan di kelas saya, sehingga akan membangun budaya positif di sekolah dan menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.